Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang volumetric lighting. Kalau mungkin belum tahu volumetric lighting, bisa kita bayangkan seperti ini ya. Misalkan cahaya di pagi hari yang kemudian melewati jendela, kan ruangan masih kelihatan agak gelap tuh. Tapi ketika ada cahaya matahari, maka ketika cahaya matahari melewati jendela tersebut, maka seolah-olah akan terlihat batas antara jendela dengan ruang gelap. Nah, itu seperti itu kurang lebih volume lighting. Mungkin kita bisa searching-searching di ini ya, di Google. Kalau pengen tahu contohnya seperti apa, nah seperti ini volumetric lighting. Kalau kita lihat contohnya seperti ini ya. Jadi kelihatan batas-batasnya mungkin. Selanjutnya misalkan seperti ini. Ini bisa kita sebut volumetric lighting. Jadi kita berusaha untuk memproyeksikan ini ya, memproyeksikan cahaya itu dalam sebuah ruangan, ruangan 3 dimensi seperti itu. Dan kita akan mencoba untuk memperlihatkan dari cahaya tersebut istilahnya ya, pathnya seperti apa sih, seperti itu. Nah, kita akan coba melakukannya. Nah, caranya seperti apa? Mungkin di sini kita pakai Shift A. Silahkan tambahkan sebuah kubus kayak gitu ya, misalkan ya. Shift A, kemudian cube, kemudian saya scale. Oke, seperti ini. Pak, ketutup dong. Nggak apa-apa, biarin aja ketutup. Z, kemudian saya scale lagi. Oke. Nah, kita akan mencoba untuk membuat, kalau kita lihat dari dalam kubus ini kelihatan normal, tapi kalau kita lihat dari luar maka objek-objek tadi akan tertutup gitu, nggak kelihatan gitu. Nah, caranya biar kelihatan gimana? Kita klik kubusnya, kemudian masuk objek properties. Nah, di sini di bagian viewport display, di sini ada display as. Nah, display as ini kita defaultnya tekstur. Coba kita pilih yang wire, kita klik di sini, kemudian ada opsi wire. Oke, nah jadinya seperti ini, kelihatan bingkainya saja, kelihatan bingkai dari si kubusnya saja. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai volumetric rendering ini adalah menambahkan volumetric shading yang volumetric. Mas, contohnya seperti apa? Kita bisa ini ya, kita bisa menambahkan kurang lebih nanti material, tapi materialnya bukan untuk ini, bukan untuk surface, tapi untuk volume. Nah, kita klik di sini misalkan, kemudian new. Di sini ada surface-nya kita hilangkan saja. Ini kita ambil yang disconnect atau remove. Oke, remove. Nah, sekarang di sini ada opsi volume. Kita klik volume. Jadi si kubusnya ini kita berikan volume gitu. Terus kita klik di sini. Di sini ada volume absorption atau volume scatter. Dua-duanya ini termasuk volumetric. Ya, kita coba pilih yang volume scatter ya. Nah, jadinya nanti seperti ini. Pak, kok gelap? Ya nggak apa-apa. Nah, ini bisa kita ubah density-nya nih. Di sini nih. Kita ubah density-nya, kita turunkan. Oke. Nah, oke, akhirnya kita punya volumetric rendering. Sekarang kita lihat di sini kelihatan batas ininya ya. Kelihatan batas kelihatan batas antara cahaya dengan ruangan gelap kayak gitu. Ini colornya juga bisa diubah-ubah ya, color dari ini volumenya. Oke, mungkin putih aja dulu ya, biar kayak gini. Oke, seperti itulah cara menggunakan volumetric rendering, sehingga nanti kalau kita render, misal saya pencet F12 ya. Oh, nggak ada kamera, kita berikan kamera dulu. Shift A, kemudian kamera.
Kameranya di mana ya? Oh, di sini nih. Saya klik kamera, kemudian saya geser ke atas. Apa ini? X. Sorry, saya klik kameranya lagi, kemudian GX. Oke. Saya arahkan dari saya lihat dari samping. Saya arahkan GX. Oke, seperti ini. Kemudian saya lihat dari kanan, saya pindah GY. Oke, seperti ini. Kemudian ALTR untuk mengubah rotasinya, untuk mereset rotasinya. Jadinya nanti seperti ini. Terus habis itu saya rotasi ke depan ya. Berarti saya tampakkan samping dulu, kemudian saya rotasikan ke sini. Oke, sekarang kita pencet numpad 0. Saya geser ke atas sedikit, numpad berapa ya? Kontrol numpad 8. Kemudian saya geser ke samping dikit. Nah, seperti ini. Numpad 6. Kita coba pencet F12 untuk dapat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini volumetric rendering. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti bertanya. Tapi secara garis besar kurang lebih untuk volumetric rendering bisa dilakukan. Jadi tadi dengan menambahkan misalkan sebuah replika ruangan ya. Misalkan dalam kasus ini saya pakai kubus. Nah, kemudian kubusnya saya berikan shader yang bersifat volumetrik, kemudian jadi seperti ini. Terus habis itu misalkan kubusnya ini saya klik ya, saya kembalikan numpad 0 dulu, kemudian saya klik kubusnya. Nah, kemudian density-nya kita ubah nih. Density itu berarti kepadatan ininya ya. Nah, ini misalkan semakin besar semakin gelap nih, semakin pekat ininya, semakin pekat density-nya. Karena semakin kecil berarti semakin longgar juga. Oke. Ya, seperti inilah kurang lebih untuk volumetric rendering. Barangkali ada yang ditanyakan, nanti silahkan langsung ditanyakan kepada saya. Atas perhatiannya kurang lebih atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.